Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdanul Leigazila Fadilah dan rekan kelompok saya yaitu Ivana Alisa. Di kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sistem pendidikan tinggi Indonesia. Menurut peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1990, perguruan tinggi adalah organisasi satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan di jenjang pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Fungsi perguruan tinggi menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 4. Yang pertama, mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif. Dan yang terakhir, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan perguruan tinggi menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 5. Yang pertama, berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang menerapkan nilai humaniora. Dan yang terakhir, terwujudnya pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat. Tahapan sistem pendidikan tinggi. Yang pertama, input, seperti ketika masuk perguruan tinggi atau mahasiswa baru. Yang kedua, proses, seperti proses kuliah dan proses mengikuti lembaga-lembaga yang ada di dalam perguruan tinggi. Yang ketiga, outcomes, dampak efek positif jangka panjang, soft skill dan hard skill. Dan yang terakhir, output, ketika lulus mendapatkan pekerjaan atau melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Jenis pendidikan tinggi menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 59. Yang pertama, universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, dan akademi komunitas. Bisa kita lihat mulai dari universitas, institut, sekolah tinggi, dan politeknik memiliki penjelasan yang mirip, dan pada intinya menyelenggarakan pendidikan yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jika memenuhi persyaratan dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Dan bisa kita lihat, akademi merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu. Sedangkan akademi komunitas merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat diploma 1 atau diploma 2 dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis keunggulan lokal untuk memenuhi kebutuhan khusus. Jenjang pendidikan tinggi menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Yang pertama, diploma. Diploma merupakan program pengembangan keterampilan dan penerapan keahlian. Yang kedua, sarjana. Program pengembangan ilmu pengetahuan dan menjerumus ke akademik. Yang ketiga, magister. Program lulusan sarjana yang mengembangkan ilmu pengetahuan yang ilmiah. Lalu yang keempat, doktor. Program lulusan magister yang mengembangkan dan menghasilkan teori atau ilmu pengetahuan yang ilmiah melalui penelitian komprehensif. Kemudian profesi. Program lulusan sarjana pendidikan keahlian khusus yang mengembangkan kecakapan di dunia kerja. Dan yang terakhir, spesialis. Program lulusan profesi yang sudah berpengalaman dan ingin fokus mengembangkan bidang keahlian menjadi spesialis. Jenis dan mutu pendidikan tinggi Indonesia saat ini. Yang pertama, ketidakjelasan diskriminasi antara jenis pendidikan akademik, vokasi, dan profesi. Yang kedua, terjadi disparitas mutu lulusan untuk jenjang pendidikan yang sama. Dan yang terakhir, ketidaksetaraan capaian pembelajaran atau learning outcomes untuk program studi yang sama. Selanjutnya ada kurikulum. Kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 19 mengatakan bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Sekilas tentang kurikulum, yaitu pada tahun 1994, kurikulum Indonesia menggunakan kurikulum berbasis isi, yang dimana kurikulum tersebut mengutamakan pencapaian penguasaan iptek. Lalu, pada tahun 2000 atau 2002, Indonesia mengganti kurikulumnya menjadi kurikulum berbasis kompetensi atas amanah UNESCO melalui konsep The Four Pillars of Education, yaitu learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together.
Dan pada tahun 2012, Indonesia mengganti kurikulumnya lagi menjadi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang dimana diterapkan hingga kini. Dan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI, KKNI ini menjadi sebuah tonggak sejarah bagi dunia pendidikan tinggi di Indonesia. KKNI ini dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan dapat bersaing di tingkat global. Selanjutnya ada struktur kurikulum. Struktur kurikulum di pendidikan tinggi Indonesia itu ada dua, yaitu model serial dan model paralel. Model serial yaitu berdasarkan logika atau struktur keilmuannya. Adanya mata kuliah prasyarat dari yang paling dasar atau berdasarkan logika keilmuannya sampai di semester akhir yang merupakan mata kuliah lanjutan atau advance. Dan model paralel, yaitu sesuai dengan tujuan kompetensinya. Sering dijumpai dalam model blok di program kejuruan. Bisa juga dalam bentuk semesteran dengan mengelompokkan beberapa mata kuliah berdasarkan kompetensi yang sejenis. Berikutnya ada penyusunan kurikulum menurut buku kurikulum Dikti tahun 2014. Tahap pertama yaitu menentukan profil. Di antaranya melakukan studi pelacakan, identifikasi peran lulusan, lakukan kesepakatan dengan program studi yang sama, pernyataan profil tidak boleh keluar dari bidang keilmuan atau keahlian dari program studinya. Tahap kedua yaitu menyusun capaian pembelajaran. Dalam penyusunan capaian pembelajaran dapat dilihat dalam dua konteks. Yang pertama, bagi program studi baru yang akan diusulkan atau program studi yang belum menyatakan kemampuan lulusannya secara faktual dan tepat. Dalam konteks ini, penyusunan CP merupakan proses awal dari penyusunan kurikulum program studi. Yang kedua, bagi program studi yang sudah ada atau sudah beroperasi. Dalam KKNI, CP merupakan alat ukur dari apa yang diperoleh seseorang dalam menyelesaikan suatu proses belajar, baik yang terstruktur maupun yang tidak. Dengan demikian, CP akan mengidentifikasi unsur-unsur dalam pencapaian belajar tersebut. Dalam Permendikbud 3 tahun 2020 disebutkan unsur capaian pembelajaran, yaitu yang pertama sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tetapi keterampilan ini dibagi menjadi dua, yaitu keterampilan umum dan keterampilan khusus. Tahap capaian pembelajaran diantaranya penetapan profil lulusan, perumusan kemampuan lulusan, mengidentifikasi keunggulan atau kearifan lokal atau daerah jika perlu. Rumusan capaian pembelajaran lulusan harus dikaji kesetaraannya terhadap deskripsi CP dari KKNI dan dikaji terhadap standar isi pembelajaran dari SN Dikti. Tahap ketiga yaitu memilih dan menentukan bahan kajian. Bahan kajian dapat diambil atau bersumber dari bidang ilmu penyusun program studi. Tahap selanjutnya yaitu menyusun mata kuliah. Berdasarkan buku kurikulum Dikti tahun 2014, untuk menyusun mata kuliah dapat merangkai bahan kajian dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama, adanya keterkaitan yang erat antar bahan. Yang kedua, adanya pertimbangan konteks keilmuan. Yang ketiga, adanya metode pembelajaran yang tepat. Pola penentuan mata kuliah dapat dilakukan dengan mengelompokkan bahan kajian yang setara, kemudian memberikan nama pada kelompok bahan kajian tersebut. Tahap selanjutnya yaitu menyusun SKS. Besarnya SKS dilakukan dengan menganalisis secara simultan beberapa variabel. Yang kedua, tingkat keluasan dan kedalaman bahan kajian yang dipelajari. Yang ketiga, cara atau strategi pembelajaran yang akan diterapkan. Yang keempat, posisi atau letak semester suatu mata kuliah atau suatu kegiatan pembelajaran dilakukan. Yang terakhir, perbandingan terhadap keseluruhan beban studi di satu semester yang menunjukkan peran atau besarnya sumbangan suatu mata kuliah dalam mencapai kompetensi lulusan. Dan pada tahap terakhir yaitu menyusun rencana pembelajaran. Pada pengisian rencana pembelajaran, pada judul kolom diisi dengan yang pertama, minggu keberapa, yang kedua, kemampuan akhir yang diharapkan, yang ketiga, bahan kajian atau materi belajar, yang keempat, bentuk pembelajaran, yang kelima, waktu belajar, yang keenam, kriteria penilaian atau indikator, yang ketujuh, bobot nilai. Selanjutnya ada proses pembelajaran. Berdasarkan buku kurikulum Dikti tahun 2014, proses pembelajaran yang baik memiliki unsur yang baik dalam beberapa hal, yaitu yang pertama, capaian pembelajaran atau learning outcomes yang jelas. Yang kedua, organisasi perguruan tinggi yang sehat. Yang ketiga, pengelolaan perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel. Yang keempat,
ketersediaan rancangan pembelajaran perguruan tinggi dalam bentuk dokumen kurikulum yang jelas dan sesuai kebutuhan pasar kerja. Yang keenam, ketersediaan sarana, prasarana, dan fasilitas belajar yang memadai. Selanjutnya ada metode pembelajaran. Berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 14 mengatakan bahwa pada ayat 3 dijelaskan metode pembelajaran itu terdiri dari diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, dan yang lain. Sementara bentuk pembelajarannya yaitu kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktek studio, praktek bengkel, atau praktik lapangan. Pada ayat 6, program pendidikan diploma 4, sarjana profesi, magister, magister terapan, spesialis, doktor, dan doktor terapan wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian. Dan pada ayat 8, berupa pengabdian masyarakat, kecuali magister dan doktor. Lalu ada pula metode pembelajaran menurut buku kurikulum dikti tahun 2014, yaitu metode pembelajarannya dibagi menjadi dua, yaitu teacher-centered learning dan student-centered learning, yang dimana teacher-centered learning ini berpusat pada tenaga pendidik, sementara student-centered learning berpusat pada mahasiswa atau peserta didik. Adapun perbedaan TCL dengan SCL ini. Yang pertama, kalau TCL, transfer pengetahuan dari dosen ke mahasiswa. Sementara SCL, mahasiswa aktif mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari. Lalu yang kedua, TCL, mahasiswa menerima pengetahuan secara pasif. Sementara SCL, mahasiswa secara aktif terlibat dalam mengelola pengetahuan. Yang ketiga, kalau TCL lebih menekankan pada penguasaan materi. Sementara SCL tidak terfokus hanya pada penguasaan materi, tetapi juga mengembangkan sikap belajar atau lifelong learning. Yang keempat, TCL itu menggunakan single media, sementara SCL menggunakan multimedia. Lalu yang kelima, fungsi dosen memberi informasi utama dan evaluator. Sementara pada SCL, fungsi dosen sebagai motivator, fasilitator, dan evaluator. Namun ada pula beberapa pihak yang awalnya menerapkan TCL dalam model pembelajarannya, kemudian beralih ke model pembelajaran SCL. Mengapa bisa demikian? Adapun alasan-alasannya. Yang pertama, perkembangan iptek dan seni yang sangat pesat dengan berbagai kemudahan untuk mengaksesnya merupakan materi pembelajaran yang sulit dapat dipenuhi oleh seorang dosen. Yang kedua, perubahan kompetensi kekaryaan yang berlangsung sangat cepat, memerlukan materi dan proses pembelajaran yang lebih fleksibel. Yang ketiga, kebutuhan untuk mengakomodasi demokratisasi partisipatif dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi. Selanjutnya, ada ketentuan dalam pelaksanaan pembelajaran. Ini berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 16. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS atau sistem kredit semester. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. 1 tahun akademik terdiri atas 2 semester dan perguruan tinggi dapat menyelenggarakan semester antara. Semester antara sebagaimana dimaksud diselenggarakan selama paling sedikit 8 minggu, beban belajar mahasiswa paling banyak 9 SKS, sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara. Yang terakhir ada sistem penilaian. Berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 21 menyebutkan bahwa penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa. Lalu pada SCL atau Student Centered Learning disebut juga sebagai asesmen kinerja atau authentic assessment atau juga performance assessment. Jadi asesmen kinerja ini terdiri dari 3 aktivitas, yaitu dosen memberi tugas, peserta didik menunjukkan kinerjanya, dan dinilai berdasarkan indikator tertentu dengan instrumen yang disebut dengan rubrik. Rubrik ini terdiri dari 3, yaitu deskriptif, holistik, dan skala persepsi. Cara membuat rubrik yaitu yang pertama, cari model rubrik,
yang kedua menetapkan dimensi, yang ketiga menentukan skala, yang keempat membuat tolak ukur, khususnya pada rubrik deskriptif.